Selamat malam, saya Apriyadi Rasyid, pendamping program Keluarga Harapan yang berasal dari Kabupaten Kupang, Kecamatan Amarasi. Saya akan membuat video tugas akhir diklat, di mana dalam tugas akhir ini saya mendapatkan bagian untuk memaparkan materi pada modul 2 sesi 1 langkah 5, yang mana di langkah 5 itu berbicara tentang dukungan untuk pencegahan dan penanganan stunting, seperti apa dan bagaimana pemaparannya dapat kita saksikan dalam video berikut. Oke ibu-ibu, selamat malam. Masih semangat ya Bu ya. Ibu, kita lanjutkan materi yang sudah kita pelajari yang lalu-lalu ya. Jadi pada pertemuan kali ini saya mau menyampaikan begini mengenai stunting yang kita bahas beberapa waktu yang lalu, dan lanjutannya hari ini saya mengatakan begini: untuk mencegah anak stunting, orang tua, keluarga dan masyarakat dapat memanfaatkan potensi yang ada. Maksudnya apa? Untuk menghindari anak terkena stunting, kita tidak harus bergantung pada orang lain, tapi kita bisa menjaga anak stunting itu dengan memanfaatkan potensi yang ada. Potensi yang ada itu apa? Misalnya misalnya di pekarangan kita ada sayur-sayuran hijau, misalnya di sini kita punya kelor, kita bisa manfaatkan. Ada telur ayam kampung, kita bisa manfaatkan tanpa perlu kita harus mencari ke tempat yang lain. Itu maksud dari yang namanya memanfaatkan potensi yang ada di sekitar kita. Yang berikut adalah stunting itu dapat dicegah dengan pemberian makanan bergizi seimbang pada masa kehamilan hingga anak usia 2 tahun. Jadi ibu-ibu, ketika dalam masa kehamilan, tolong makanan bergizi yang seimbang itu perlu diperhatikan. Harus seimbang, tidak boleh ada yang berlebihan dan berkekurangan. Karena sesuatu yang kurang, sesuatu yang berlebihan, terkadang itu tidak baik, tapi harus seimbang ya Bu ya. Dan harus sampai pada anak itu berusia 2 tahun. Selain itu, ibu-ibu juga dapat mengakses layanan kesehatan informasi yang tepat, karena kita tahu sekarang ini banyak berseliweran berita-berita tapi bukan tepat. Kebanyakan itu apa? Berita apa Bu? Hoax, betul. Dan itu berita palsu. Dan selain pemanfaatan memberikan makanan yang bergizi seimbang, harus juga diberikan yang namanya stimulasi atau rangsangan. Stimulasi itu apa? Stimulasi itu adalah ketika anak itu masih dalam kandungan, diajak berbicara, ataupun anaknya itu masih usia 1-2 tahun, kita ajak untuk berbicara, kita menyanyi. Itu adalah bagian-bagian dari yang namanya rangsangan atau stimulasi. Selain itu, kebersihan diri serta lingkungan itu sangat penting. Misalnya kalau ibu-ibu mau memberi makan kepada anak, tolong perhatikan piringnya itu bersih atau kotor. Karena kalau kotor, percuma saja, sia-sia saja makanan yang ibu sajikan itu memang bergizi. Tapi kalau kotor, masih bau, tentu ada kuman yang menempel. Dan sayang sekali kalau makanan yang dimasukkan ke dalam tubuh itu sudah terbaur dengan yang namanya virus atau kuman itu, dan itu bisa membawa penyakit. Ya Bu ya. Terus itu untuk untuk mencegah. Yang berikut adalah untuk menangani anak yang stunting. Artinya anak ini sudah dikatakan sudah terpapar stunting oleh pihak kesehatan. Maka yang pertama, ketika terdapat anak stunting, kita keluarga jangan mengolok-olok, jangan orang bilang bully, tapi bagaimana kemudian anak itu kita tolong untuk keluar dari statusnya itu yang stunting. Jadi ingat, kalau misalkan Ibu Windy anaknya itu stunting, Bu Yano dan Bu Rista jangan menghakimi, jangan mengolok-olok, tapi berikan dukungan. Berikan dukungan sesuai dengan kemampuan yang ada dari Ibu Yano dan Ibu Rista.
Terus yang berikut adalah ketika untuk menangani anak yang stunting, kita harus bisa untuk memastikan keluarga itu dapat mengakses rujukan layanan untuk mengurangi dampak stunting pada anak. Yang paling terdekat itu adalah ke puskesmas. Jangan mengakses rujukan layanan kesehatan itu kepada orang yang tidak kompeten. Jangan ke dukun, tapi harus kepada tenaga kesehatan ya Bu ya. Karena hanya tenaga kesehatan yang dapat membantu untuk soal penanganan anak yang stunting ini ya. Dan kita tidak boleh pesimis, kita tidak boleh saling menghindar bahwa stunting itu dekat dengan kita dan kita harus peduli. Kita tidak bisa tidak untuk peduli. Karena kita hidup berdampingan dengan stunting. Dia itu dekat dengan kita dan kita harus peduli. Ya Bu ya? Iya. Yang berikut, dan kita harus mulai berperan aktif mencegah stunting untuk generasi penerus bangsa yang lebih baik. Karena kalau anak-anak kita lahir dalam kondisi stunting, maka mereka bisa dipastikan tidak bisa menjadi generasi penerus bangsa yang baik. Generasi penerus bangsa yang lebih baik adalah dia yang sejak kecil itu sudah sehat, sudah aktif, tidak terpapar yang namanya stunting. Ya Bu ya? Saya mau bertanya, dari apa yang tadi sudah saya jelaskan dan ibu-ibu sudah mengerti ya? Saya mau tanya ke Ibu Yano, gini Bu, setelah apa yang saya sampaikan, kira-kira apa rencana yang dapat Ibu Yano lakukan untuk mencegah dan menangani anak stunting? Baik Pak, jadi setelah saya mendengarkan apa yang dipaparkan oleh Pak, rencana saya ke depan untuk mencegah dan menangani stunting, Ya, saya akan memberikan makanan bergizi dan sehat kepada anak saya. oh jadi itu rencana dari Bu Yano ya, luar Ya. biasa. Bahwa Ibu Yano berencana akan setelah sampai di rumah dia akan memberikan makanan yang bergizi dan sehat kepada anak ya. Ya, Kalau Ibu Rista apa? Apa rencana yang mau dilakukan untuk mencegah dan menangani anak stunting? Jadi kalau menurut saya Pak, Ya, sama dengan Ibu Yano sama. tadi. Iya, Ya, memberikan sama. makanan ya. Selain Terus, memberikan makanan yang bergizi iya. kepada anak, Ya. saya juga punya tugas Ya. untuk memberikan stimulasi kepada anak. Oh, jadi ibu mau selain memberikan makanan, ibu juga memberikan stimulasi atau Ya. rangsangan. Wow, bagus, luar biasa. Terus kalau Bu ini apa rencananya? Kalau dari saya sama seperti Pak Ibu Yano katakan tadi Ya. dengan Ibu Rista. Oh ya. Kalau dari saya Ya. rajin memeriksa kesehatan di puskesmas seperti posyandu, Oh. timbang. Ya. Itu saja dari saya. Oh, baik Ibu. Itu dari rencana yang Ibu sampaikan itu rencana yang bagus. Luar biasa sekali dan saya berharap rencana itu dapat dilaksanakan Pak Yano. Rencana itu harus ditindaklanjuti, bukan hanya sebatas rencana. Tapi rencana itu ditindaklanjuti, misalkan memberikan makanan sehat harus. Bu Rista juga selain memberikan makanan sehat harus juga memberikan rangsangan. Sebalik begitu pun juga Ibu Windy selain memberikan makanan sehat, memberikan rangsangan, memberikan kesehatan harus juga. Karena tadi ibu-ibu mereka sudah menyampaikan rencana itu kepada saya minta ibu-ibu untuk menuliskan rencana yang mau dilakukan itu dan nanti tolong dikumpulkan kepada saya ya. Tadi Bu Yano itu masih ingat ya rencananya ya, Bu Rista juga. Kalau sudah boleh dikasih. Oke, ini Bu Yano, saya baca ulang ya Bu. Rencananya Bu Yano akan memberikan makanan yang sehat dan bergizi. Iya Bu ya, nanti Iya. saya periksa, saya cek ya. ya Pak. Bu Rista,